Selamat siang teman-teman di hari Jumat yang berbahagia ini. Sekarang tanggal 13 September. Kembali macet di Simpang Bukit Timah teman-teman, karena ini masih proses pengerjaan dari perbaikan jalan. Nah, buat teman-teman yang nanya, kenapa sih bang bisa macet panjang bang? Nah, inilah cara contohnya teman-teman. SDM dari Indonesia. Kalau semuanya sabar, itu akan lancar karena buka tutup. Tapi penyebabnya seperti inilah. Orang-orang yang beralibi bahwa mereka ngejar cepat, buru-buru segala macam. Nah, contohnya jadinya mobil dari depan tertahan, numpuklah, dan akhirnya macet panjang. Ini masih jam 1. Jarang sih jam siang-siang tuh macet di sini. Mungkin karena ini mau long weekend sampai hari Senin. Kan Senin masih libur nih. Jadi semuanya pada buru-buru berangkat dan makan jalur semuanya. Nah, tapi orang-orang yang seperti ini itu jangan ditiru teman-teman. Ini orang-orang yang beralibi nantinya bahwa mereka buru-buru lah, ngejar waktu lah, segala macamnya. Dan orang-orang yang harus dihindari untuk berdebat. Kita lebih baik untuk ngikutin aturan. Ya, sesuai dengan jalurnya aja. Kalau jalan-jalan, berhenti-berhenti. Makanya saya salut teman-teman. Untuk daerah Sumatera Barat itu kalau macet, buka tutup, jarang macet panjang teman-teman. Kecuali kalau kondisinya kayak sekarang ini ya, sudah terjadi jalan terban, itu beda lagi ceritanya. Kalau dulu kayak misalnya perbaikan jalan di daerah Pangkalan, yang lagi cor-coran jalan itu, untuk buka tutup itu jarang kali macet panjang. Karena apa? Karena antri semuanya di barisannya gitu. Semuanya teratur di barisannya. Beda cerita kalau di sini. Sama kayak di Medan juga gitu. Kalau teman-teman sering jalan lintas, bedakanlah bagaimana cara mengemudi di Riau, di Sumbar, sama di Medan. Itulah yang membedakan teman-teman. Makanya ini sampai nanti malam ini akan macet panjang ini pasti. Karena kalau untuk saat ini aja macetnya ke belakang ini sudah sampai Rantau Bais. Ini saya ini arah ke depan ini tuh arah mau ke Dumai, ke kanan ini arah mau ke Pekanbaru teman-teman. Nah, begitulah. Kita nikmatilah macet-macetan ini. Saya salutnya sih nih orang-orang yang mau stay ya. Contohnya gini, ntar lagi lewat nih. Nah, mobil ini kan mobil besar. Dia kan gak punya kekuatan untuk masuk kiri langsung. Kalau macet gini teman-teman, saya gak akan pernah ngasih jalan orang yang mau ngambil kiri. Tidak akan pernah ceritanya. Sejarahnya saya nggak mau. Biar saya dibilang egois, dibilang nggak menghargai pengguna jalan lain. Kalau saling menghargai, ini nggak akan macet panjang. Karena depan ini teman-teman nggak jauh lagi nih buka tutupnya. Tapi karena nggak saling menghargai, akhirnya apa? Akhirnya jalan yang kiri ini ketahan terus. Yang lewat dari depan aja gitu. Saya di sini sudah hampir 15 menit. Cuma jalan sekitaran 1 kilo. Ya begitulah, karena banyaknya orang-orang yang gak sabar dari belakang. Tapi nanti kalau dibilang, kalau diajak berdebat nanti capek teman-teman. Gak ada ujungnya kalau berdebat. Mending kan kita nikmati aja jalan kita masing-masing. Kasihan orang-orang yang sudah stay di jalurnya, sudah mau patuh, tertib, tapi akhirnya dia juga terlambat gitu. Saya senang nih gini nih posisinya, gantung. Saya yakin nanti ini di kolom komentar bakalan banyak yang saling menghujat, saling menyalahkan, bilang bahwa gak menghargai pengguna jalan lain, bahwa egois, gak lama di jalan, belum lama di jalan, nampak kali gak sering lintas ya. Tapi bagaimana kalau orang yang sudah lama di jalan itu saling menghargai dia, saling menghargai di jalan itu, jalur-jalur dia, stay di jalurnya gitu, akan teratur semuanya. Kalau teman-teman mau coba gitu, coba main-main ke Sumatera Barat, cobain macet di Sumatera Barat itu, tidak akan pernah. Kalau dia buka tutup perbaikan jalan itu pasti akan patuh di jalurnya masing-masing. Kecuali yang kayak sekarang ini. Karena sekarang ini kan ceritanya kan jalannya longsor dan lagi pembangunan jembatan darurat.
Nah itu beda cerita. Karena apa? Karena kalau truk pun maksa di jalan yang longsor, takutnya nanti amblas gitu. Tapi kalau untuk perbaikan jalan kayak sekarang ini, cor-coran jalan, itu jarang teman-teman yang saling nyalip gitu. Pasti akan patuh di jalurnya masing-masing. Nah ini SPBU pun kosong, stok solar pun nggak ada nih. Terus kemarin banyak yang bilang, kenapa nggak dipukul mundur aja yang mobil yang sudah makan jalur itu? Ya nggak bisa. Kesadaran masyarakatnya itu beda-beda teman-teman. Kalau di sini dimarahi nanti sama polisi misalnya gitu, sama petugas untuk patuh jalurnya masing-masing, polisinya malah dimarahi balik, malah dimaki apa gimana gitu ya. Begitulah teman-teman. Makanya kalau sudah mau ngelewatin perbaikan jalan yang satu ini, kalau teman-teman mau arah ke Pekanbaru, mendingan teman-teman masuk ke Dumai, mutar dari tol Dumai, dibandingkan itu ikut antrian mau arah Pekanbaru tuh macetnya bakalan panjang. Karena perbaikan jalan itu memang panjang teman-teman. Lebih bagus teman-teman tuh mutar dari Dumai ke kiri ini, ke Dumai, lalu masuk ke tol Dumai arah Pekanbaru gitu. Kalau mau dari arah Pekanbaru juga, Pekanbaru arah Medan juga, mendingan mutar aja ke Dumai. Itu akan jauh lebih lancar dibandingkan kalau teman-teman itu ikutin jalur dari Simpang Bangko masuk ke sini. Biasanya itu kalau Jumat jarang macet teman-teman. Karena apa? Karena orang pada ini kan, pada sholat Jumat gitu. Tapi ya karena sekarang ini sudah pada nyalip-nyalip masuk jalur lawan gitu, akhirnya mobil yang dari depan nggak bisa lewat karena ketahan gitu. Ya beginilah. Kalau teman-teman mau buru-buru misalnya dari Rohil mau ngejar pesawat gitu, mendingan dipercepat berangkatnya dipercepat, karena macet di sini tuh nggak bisa diprediksi teman-teman. Jam berapa mulai macet, sampai kapan macetnya nggak bisa diprediksi. Jarak dari SPBU ini sampai ke Simpang Bukit Timah sana itu nggak sampai 1 kilo kayaknya. Tapi ya karena macet begini, kita nggak bisa kencang gitu. Nah ini sudah buka lagi jalur dari kanan kan, sudah lewat lagi yang dari kanan. Karena apa? Karena mobil yang dari kiri tadi ini, yang harusnya posisinya masih paling belakang sana, sudah motong jalur gitu. Ya begitulah teman-teman. Saya nanti nggak sabar nih nunggu komentar, nunggu di kolom komentar betapa banyaknya orang nanti yang akan menghujat saya. Karena apa? Karena membela orang-orang yang tidak mau patuh dalam antrian. Kalau saya sendiri sih nilainya nggak susah sih ya, untuk antri aja gitu, nunggu jalur sampai dibuka lagi. Kalau mau aja buka tutup jalur itu patuh pada antrian, itu nggak nyampe sih kayaknya. Satu antrian mungkin akan dibuka 5 menit, tutup lagi, baru lewat lagi ya. Nggak lama lah macetnya. Ya begitulah. Kebutuhan orang juga kita nggak tahu. Beda-beda kebutuhan orang, pola pikir orang juga beda-beda. Mari kita sama-sama melihat isi kolom komentar. Coba tulis komentar teman-teman mengenai macet. Kita macet itu harus standby di jalur kita kah, atau cari kemungkinan untuk motong ke depan? Oke, saya tunggu komentar dari teman-teman. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang mau melintas ke arah Pekanbaru, mendingan dari kiri ini mutar dari Dumai teman-teman, karena yang kiri ini jalurnya lancar nih, beda sama yang ke kanan sana. Nah yang kanan tuh sudah macet panjang. Kalau kiri ini aman, nggak ada macet teman-teman, aman sentosa.